Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha ta'ti bi khairi minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami mansuhkan dari suatu ayat atau kami jadikan dia terlupa. Niscaya kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya. Artinya, yang asal dari nasik ialah dua. Pertama, menghapus atau menghilangkan. Kedua, menyalin. Misalnya, ada satu tulisan dalam secari kertas, lalu kita rendamkan kertas itu ke dalam air, sehingga hapuslah tulisan itu kena air. Di sini mansuknya berarti dihapuskan. Dan satu waktu ada sebuah buku berisi tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong, maka buku yang disalin ke buku yang lain itu dinamain mansuk dengan arti disalin. Kadang-kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu lalu diadakan gantinya. Maka yang disalin atau dihapus dinamai mansuk dan pengganti atau salinan dinamai nasik. Orang yang menyalin atau menghapusnya dinamai nasik, isim fa'il. Oleh sebab itu senantiasa kita mendengar bahwa kitab-kitab atau surat yang disalin disebut nasak. Setelah diambil menjadi bahasa Indonesia, kita pakai menjadi naskah. Pengertian naskah berdekat dengan aslinya. Misalnya karangan yang masih ditulis tangan, belum dicetak atau manuskrip. Di dalam surat Al-Jasiyah 29 bertemu perkataan nastansiku yang berarti kami tuliskan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 154 bertemu kata-kata naskah. Setelah tenang Musa dari kemarahan, diambilnyalah alwah itu. Dan di dalam naskah adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang ada rasa takut kepada Tuhan mereka. Maka di dalam kedua ayat ini yang berisi nastansihu dan nashah terdapatlah arti penulisan dan penyalinan. Kitab Taurat mempunyai nashah dan amal manusia hidup ini ada nashahnya dalam catatan tulisan malaikat-malaikat yang akan dibuka di akhirat. Tentang nasak dengan arti hapus ada pula bertemu di dalam surat Al-Hajj 52. Bertemu lagi nasak dengan arti penghapusan. Di ayat itu dikatakan bahwa tiap-tiap setan mencoba hendak memasukkan bisikan pengaruhnya kepada seorang rasul, tetapi selalu Tuhan menghapuskan pengaruh setan itu dari hati mereka. Fayan sahullahu mayul khisi syaitana. Di sini teranglah arti nasak ialah penghapusan. Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, arti mansuk ialah dihapuskan, bukan disalinkan atau dituliskan. Dan ayat yang dimaksud di sini bukanlah ayat Al-Quran, ada yang mansuk atau yang lupa, sehingga tidak teringat lagi oleh Nabi, lalu ayat itu diganti Tuhan dengan ayat yang lain, dengan yang lebih baik atau yang sama. Atau yang mansuk seperti itu atau yang lupa oleh Nabi. Tidak ada. Yang dimaksud dengan ayat di sini ialah arti tanda dan yang sebenarnya dituju ialah mukjizat. Nabi-nabi yang terdahulu telah diberi Allah berbagai macam mukjizat sebagai tanda bukti mereka telah diutus Tuhan sesuai pula dengan kecerdasan umat pada waktu itu. Berbagai mukjizat yang telah terdahulu itu ada juga disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Musa misalnya telah datang membawa ayat mukjizat
yaitu dia mempunyai tongkat yang demikian ganjil. Nabi Isa Al-Masih telah diberi ayat mukjizat menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan orang buta. Ayat itu telah mansukh atau telah diganti dengan yang lebih baik dengan kedatangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Tongkat Musa entah di mana sekarang, sudah hilang karena sudah lama masanya. Tetapi Al-Quran masih tetap sebagai sedia kala ketika dia diturunkan. Sehuruf pun tidak berubah. Nabi Isa Al-Masih dikala hidupnya telah menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan orang buta dengan izin Allah. Maka Al-Quran yang dibawa Muhammad SAW pun telah menghidupkan orang yang mati hatinya dan buta pikirannya buat segala zaman. Maka ayat Al-Quran sebagai mukjizat jauhlah lebih baik daripada ayat terdahulu yang telah mansukh itu. Kitab-kitab suci sendiri pun telah banyak terlupa. Itu pun diakui oleh setiap penyelidik yang insaf. Taurat yang asli tidak ada lagi. Orang Yahudi telah banyak melupakannya, sehingga catatan yang tinggal sudah banyak campur aduk. Injil Isa Al-Masih yang sejati entah di mana, tak diketahui sebab Injil baru dicatat berpuluh tahun sesudah beliau meninggalkan dunia ini. Berpuluh-puluh Injil itu diputuskan oleh pendeta-pendeta gereja tidak boleh dipakai. Hanya 4 yang disahkan. Apakah sudah nyata bahwa yang tidak disahkan itu salah semua? Sekarang datanglah Al-Quran, betapapun haruslah diakui bahwa dialah ayat yang lebih baik dan lebih terjaga. Dahulu ada ayat lagi, yaitu hari istirahat orang Yahudi ialah hari Sabtu. Menurut syariat Musa, sekarang diganti Tuhan dengan ayat perintah baru, yaitu berjumat bersama-sama pada hari Jumat. Dan banyak lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Mungkin telah ditakdirkan Tuhan bahwa orang lupa apakah ayat-ayat dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi itu. Kalau benarlah bahwa nabi-nabi ada 124.000 dan rasul lebih dari 300 orang, niscaya tidak semua akan dapat diingat orang lagi. Ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka semuanya sudah mansukh. Dan sekarang datang yang lebih baik dan ada juga yang sama baiknya. Tidaklah engkau ketahui, wahai utusan kami, bahwasanya Allah atas tiap-tiap suatu adalah Maha Kuasa. Bukanlah karena Rasulnya tidak tahu atau lupa sehingga diberi peringatan bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa berbuat sekehendaknya. Melainkan yang dimaksud ialah bahwa Tuhan memansuhkan satu ayat, menjadikan terlupanya satu ayat di pikiran manusia dan menggantinya dengan yang lebih baik. Artinya yang lebih sesuai dengan zaman atau yang sama. Tuhan mengadakan pertanyaan demikian adalah untuk menguatkan ingatan beliau bagi menghadapi orang-orang yang masih ragu, terutama ahlul kitab yang banyak pertanyaannya. Banyak studi siasatnya, mengapa ini dimansukkan, mengapa ini dihilangkan dan tidak dipakai lagi. Tafsir beginilah jalan yang kita pilih terhadap ayat ini. Dan ada juga penafsiran daripada ulama-ulama ikutan kita bahwa ada ayat Al-Quran sendiri yang dimansukkan. Ada yang dihilangkan lafadznya tetapi tetap hukumnya. Dan ada yang lafadznya masih ada tetapi hukumnya tidak berlaku lagi karena dinasikkan oleh ayat yang lain. Tidak kita kemukakan penafsiran menurut itu. Karena itu telah mengenai khilafiyah, sebab ada pula segelintir ulama yang tidak mengakui adanya nasikh mansukh.